Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidinal Muhtar wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puja-puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alwi dari Stein Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, insya Allah akan menjelaskan tentang sejarah, upaya untuk melaksanakan atau memenuhi tugas dari dosen mata kuliah antropologi dan sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah, apa itu sejarah dan bagaimana peran manusia dalam sejarah. Jadi sejarah berdasarkan etimologi dari bahasa Arab. Sejarah kalau kita tinjau berdasarkan bahasa Arab itu dari kata sajaroh yang artinya pohon. Sedangkan kalau dari bahasa Inggris itu dari kata history. Dari bahasa Yunani berasal dari kata historia. Kemudian kalau kita tinjau dari kamus besar bahasa Indonesia, sejarah itu adalah peristiwa di masa lampau. Kemudian kalau kita tinjau makna istilah sejarah secara terminologi, setidaknya kita akan merujuk kepada Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiolog tertua. Dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun yang bertulis Al-Muqaddimah, beliau mengartikan sejarah adalah sesuatu yang berkaitan catatan peradaban tentang perubahan watak manusia. Pun demikian dengan Badriyatin dalam buku Sejarah Peradaban Islam. Begitu juga menurut Musyrifah Sunanto dalam buku Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Lalu apa peran penting manusia dalam sejarah? Kita sebagai manusia adalah pelaku saksi sejarah dan sekaligus periwayat sejarah. Paling tidak ada 3 makhluk yang sangat erat kaitannya dengan sejarah. Ada alam, ada manusia, dan juga ada hewan. Jadi ada 3. Nah, antara hewan, alam, dan manusia, cuman manusia yang memiliki andil yang besar dalam periwayatan sejarah. Sebab alam itu hanya menjadi panggung atau wadah, sedang hewan itu hanya menjadi pelaku. Dua-duanya tidak mampu meriwayatkan. Tetapi manusia bukan hanya sebagai pelaku, bukan hanya sebagai panggung, tapi juga makhluk yang ikut andil dalam meriwayatkan sejarah. Sehingga sejarah bisa menjadi pelajaran bagi kita dan anak cucu generasi ke depan. Ada 2 hal yang sangat sakti yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama sebagai makhluk yang mampu menulis, dan yang kedua makhluk yang mampu membaca. Ini yang tidak dimiliki oleh hewan.
kita selain sebagai pelaku saksi sejarah, manusia-manusia terdahulu itu memiliki kemampuan untuk mencatat apa yang mereka alami atau apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu mereka, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah informasi tentang mereka atau bahkan tentang orang sebelum mereka, baik kita lacak menggunakan tulisan seperti yang di manuskrip atau kitab-kitab atau artefak. Selain itu, kita sebagai manusia dibekali kemampuan untuk membaca. Kita mampu membaca sebuah informasi yang diberikan atau ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, dua potensi inilah yang menjadikan manusia itu mampu menjadi periwayat sejarah, bukan hanya pelaku. Andai kata dua-duanya ini tidak dimiliki, maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Dan kita harus akui bahwa sejarah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah kenapa di Al-Quran itu paling tidak 20%. Ada juga yang mengatakan 80%, ada juga yang mengatakan 50%, ada juga yang mengatakan 1/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Dan salah satu ayat yang membahas tentang sejarah itu ada dalam surah Yusuf ayat 111, di mana Allah mengatakan bahwa di dalam sejarah itu terdapat pelajaran bagi mereka yang berpikir. Itulah mengapa penting sebuah sejarah untuk kita pelajari dan jadikan sebagai nilai-nilai pedoman, hikmah, dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.